Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh minta waktunya nggak Bu Novi? Saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sedikit sama Bu Novi. Boleh, Bu Zamzam. Kenapa ini kok kayaknya kurang bersemangat ya? Iya ini Bu Novi, Oke, kenapa, akhir Bu? ini saya merasa banyak Mhm. siswa-siswa saya di kelas yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas dari saya Bu Novi. Jadi kemarin itu banyak anak-anak saya yang mengerjakan tugas di kelas itu hanya sekitar 50% anak Bu Novi. Ya, Bu Zamzam. Apa ya? Semoga ya dengan pertemuan ini saya bisa membantu permasalahannya Bu Zamzam ya, Bu ya. Itu berarti semangatnya siswa ya, Bu ya? Atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa lebih eh, spesifik lagi, Bu, tadi identifikasinya bagaimana? Iya Bu Novi, jadi saya mengharapkan dengan pembicaraan kita ini saya khususnya bisa mencari solusi agar anak-anak itu bisa punya antusias yang bagus dalam menerima pelajaran saya dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu Novi. Oh, itu Bu, ya. Ya, Bu Zamzam. Bu Zamzam ini kan anak-anak tadi biar antusiasnya semakin meningkat nggih gitu nggih. Terus kira-kira penyebabnya dulu mungkin Bu Zamzam sudah pernah ini belum membuat catatan kira-kira nih anak kenapa kayak gitu. Iya, tadinya saya Mhm. pikir kenapa gitu ya Bu, tapi setelah Mhm. saya lihat-lihat itu jadi anak-anak kok kayaknya waktu pertama-pertama itu antusias, karena mungkin Mhm. baru pertama kali diajar oleh saya begitu nih. Setelah hampir ini 2 bulan lebih, anak-anak kok terasa bosan kayak gitu. Jadi kalau saya lihat itu anak-anak itu tidak fokus terhadap apa yang saya berikan. Jadi pada saat saya ngasih tugas ke mereka juga mereka hanya 50% lebih lah yang mengerjakan. Jadi katanya ada yang Mhm. belum paham, katanya ada yang tidak tahu dan lain-lain lah alasan mereka Bu Novi. Jadi saya kok sedih kayak gitu nih. Saya sudah mengajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu, tapi kok anak-anak bosan. Tapi kalau saya lihat-lihat kayak gitu, apa saya membosankan apa enggak? Karena kalau saya lihat-lihat kayak gitu, saya mengajar itu metodenya monoton, tidak banyak apa ya hal-hal yang mungkin bagi mereka tidak menarik, makanya mereka lebih asik mungkin ngobrol sendiri atau ngelamun atau yang lainnya begitu Bu Novi. Wah, itu tadi Bu Zamzam kayaknya sebenarnya sudah tahu permasalahannya apa dan solusinya apa ini Bu Zamzam. Mungkin ini ya Bu Zamzam kita buat secara tahapan-tahapannya deh Bu Zamzam biar ini lebih apa Bu Zamzam bisa mengambil seperti benang merahnya itu di mana kayak gitu. Tadi kan dikatakan kayak mungkin muridnya bosan, mungkin belum paham, tidak tahu. Dan tadi Bu Zamzam juga sudah menyampaikan apa mungkin karena metode saya. Ini maaf Bu, pelajaran bahasa Inggris apa ya? Iya Atau Bu, pelajaran apa ini? ngajar bahasa Inggris, makanya Mhm. agak Mhm. sedikit kesulitan karena di SD kan juga anak-anak belum Mhm. mendapatkan pelajaran bahasa Inggris nih. Mungkin Mhm. nanti kalau lulusan ini yang SD ada sudah pakai kurikulum merdeka mungkin sudah ada, tapi kalau yang kemarin lulusan kemarin yang sekarang masuk di SMP kan belum mendapatkan. Jadi memang kosakata mereka juga minim, Oh, iya sementara iya iya. yang ada di buku paket atau yang ada di buku panduan itu bahasanya sudah tinggi-tinggi sekali. Mungkin juga mereka sedikit kesulitan di situ iya, atau cara mengajar saya membosankan karena saya sama mungkin juga iya, saya mestinya berpikir introspeksi sendiri apa yang menyebabkan anak-anak begitu tuh saya ambil kesimpulannya kok itu sih. Lah itu tadi Bu, upaya yang sudah Bu Zamzam lakukan itu
Napa mawon cobi diinget-inget lagi? Iya, saya sih sudah mencoba nggih, anak-anak biar kosakatanya bagus, mereka saya suruh bawa kamus, Mhm. kemudian di sekolah di rumah saya juga sudah kasih aplikasi. Jadi kalian buka aplikasi ini, jadi pada saat saat mereka menemukan kata yang tidak tahu bacaannya apa, itu kan di situ sudah ada sound yang juga bisa didengarkan. Saya sudah mencoba mencarikan aplikasi semacam itu, cuma ya mungkin minat anak-anak untuk belajar karena sulit nggih, biasanya anak-anak kalau pelajaran sulit justru malah mereka stres napa nggih, Bu? Tapi kalau mereka yang menyenangi sesuatu itu, senang dan bisa, itu akhirnya mereka malah lebih lebih semangat kayaknya. Itu kalau tadi saya dengar itu langkah-langkahnya Bu Zamzam itu sudah tepat sekali loh, bahkan saya itu setuju dengan idenya Bu Zamzam. Tadi apa, menggunakan kamus, aplikasi, itu kan sudah ini ya, Bu, ya, apa mungkin, ini ya, Bu, ya, ada ketika menggunakan apa namanya, kamus itu anak ditemani atau sendiri atau di gimana kan, Bu, itu ketika menggunakan kamus? Apa cuman, pokoknya buka gitu? Mungkin itu yang belum ini kali mungkin ya? Gimana Bu Iya. Zamzam kalau Jadi ini? kalau saya misalkan mengajarkan Mhm, teks bacaan mhm, gitu ya Bu, kemudian ada kata-kata yang mungkin menurut saya bagi anak-anak sulit, biasanya saya sih kasih tahu ada new vocab gitu ya. Saya mhm, tuliskan new vocab-nya, tapi kan kadang new vocab hanya beberapa yang menurut saya sulit, padahal menurut anak-anak hampir semua kata itu sulit gitu nggih. Jadi kadang ya anak-anak silakan yang tidak tahu jangan langsung tanya gitu, maksudnya anak-anak kan kadang ada yang, "Bu, ini apa Bu, ini apa?" Kayak gitu kan. Jadinya silakan coba buka kamus terlebih dahulu, kayak gitu. Nanti kalau yang dicari di kamus nggak ada, boleh tanya ke ibu, saya bilang gitu. Biasanya ya saya ada di dalamnya, cuma anak-anak kan yang memahami mereka tahu atau enggak kata di mana kan mereka sendiri. Jadi mereka biasanya sih mencari mhm. sendiri dengan arahan saya. Baru kalau di kamus nggak ada, saya berikan. Cuma ya itu, mungkin anak-anak yang antusias ya itu. Mungkin cara mengajar saya ya, Bu, apa saya Mhm. harus ganti metode atau gimana ya, Bu? Oh, kalau boleh saya tahu metode yang selama ini Bu Zamzam pakai, itu biasanya apa, Bu? Ya itu Mhm, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah gitu nih. Karena mhm, anak-anak ya memang kalau disuruh berbicara pakai bahasa Inggris juga mereka pada diem kayak gitu. Jadi saya banyak banyak menggunakan ceramah dan lain sebagainya. Jadi mungkin apa itu ya, Bu, saya harus cari aplikasi atau video-video yang menggunakan kalimat yang simpel-simpel sekali gitu nggih, jadi anak-anak lebih mudah memahami kayaknya. oh, boleh juga itu, Bu, itu malah lebih bagus lagi, heeh. Artinya semakin banyak, solusi, kita bisa berganti-gantian menggunakannya ya. Jadi anak-anak itu rasanya seperti setelah ini mereka seperti menunggu kejutan nih dari Bu Zamzam, "Apalagi nih pembelajaran hari ini, besok apa?" Gitu. Serasa ada yang baru gitu. Iya Setuju iya. saya itu. Ini Bu, kita ini aja mungkin yang terdekat yang akan Bu Zamzam lakukan supaya anak tadi lebih antusias lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris bagaimana? Yang terdekat itu Iya. apa? Kita kan biasanya ada, jangka terdekatnya kita mau melakukan apa, terus nanti kemudian kita akan melakukan apa lagi gitu. Tadi banyak sekali idenya Bu Zamzam. Iya, Bu, mungkin nanti dalam waktu dekat ini saya akan mencari referensi gitu nggih. Mungkin salah satunya memetakan materi juga ke anak ya, Bu. Jadi anak-anak tuh sukanya sebetulnya bacaan yang semacam apa, atau topik-topik yang apa, mungkin yang lagi in sekarang gitu anak-anak remaja. Jadi mungkin nanti saya petakan anak-anak lebih suka materi-materi yang bagaimana, kemudian nanti setelah itu mungkin saya bisa cari di YouTube atau apa video-video yang masih berkaitan dengan materinya mereka. Mungkin
Itu yang akan saya lakukan kayaknya, Bu. Itu yang terdekat ini ya, berarti segera akan melakukan yang hal ini nggih. Nah, Bu Zamzam kemudian pastinya kan kadang rencana kita itu tidak sesuai ya gitulah. Mungkin Bu Zamzam bisa persiapan nih supaya apa yang sudah Bu Zamzam itu rencanakan bisa berhasil dengan baik. Mungkin lebih ke komitmennya kita atau mungkin Bu Zamzam punya apa ya yang bisa membantu Bu Zamzam untuk merealisasikan rencana Bu Zamzam itu siapa gitu. Oh, iya. Bantu gitu ya. Heeh. Di sekolah saya kebetulan ada Mhm. 40 bahasa Inggris, Bu. Jadi mungkin nanti saya bisa sharing kali ya dengan ibu-ibu, kebetulan guru bahasa Inggrisnya ibu-ibu semua. Jadi mungkin saya bisa sharing dengan mereka, mereka apa punya kesulitan yang sama, kalau misalkan enggak kan saya bisa sharing dengan mereka atau barangkali mereka juga punya aplikasi-aplikasi yang pas atau video-video yang memang mereka sudah siapkan. Nanti mungkin saya ajak ngobrol mereka kali ya, Bu? Bisa Bu, itu rencana yang bagus sekali dan sepertinya Bu Zamzam juga perlu membuat target ya. Tadi selain komitmen tadi, kemudian tanggung jawab, mungkin ada target-target yang perlu dibuat 1, 2, 3. Apa mungkin Bu bisa ini? Iya, iya. Berarti apalagi ini kan ya, Bu, 2 minggu lagi sudah mulai ATS gitu nih, assessment. Jadi saya memang dalam 2 minggu ini harus harus secepatnya. Jadi mungkin minggu ini saya sudah harus bisa memetakan, nanti langsung saya cari video-video yang bagus buat anak-anak, kemudian mungkin saya bisa obrolkan dengan teman-teman. Jadi dalam 2 minggu ini biar kayaknya bisa menunjukkan perubahan yang baik lah, mungkin begitu deh, Bu. Iya, semua orang juga pengennya perubahan baik itu harus lah Bu. Iya, Kalau di sana jumlah siswanya berapa sih Bu satu kelas? satu kelasnya Rata-rata? saya kan iya, saya kan ngajar di sekitar 32 sampai 34. Kelas-kelas yang terakhir itu 34 siswa. 34 siswa, ayo itu termasuk kelas yang besar ya Bu ya. Tadi Bu Zamzam dengan komitmennya sendiri gitu atau mungkin Bu Zamzam bisa ada pandangan lain atau gimana? Kalau misalnya apa cukup Bu Zamzam dengan rekan guru saja? Iya, mungkin Mhm. tadi harus ya kebetulan kan dengan 40 tadi mungkin nanti kita bisa cari solusinya mau bagaimana gitu. Kalau misalkan diperlukan kita bicara dengan wakakurikulum atau kepala sekolah kalau diperlukan gitu. Tapi kalau misalkan kita Mhm. coba dengan cara itu 2 minggu Iya. bisa bagus ya mungkin mboten nggih, Bu, nggih. Iya, Karena tadi memang seperti target yang nggih, itu ya, Bu, ya, apa, dalam iya, waktu dekat itu tadi Bu Zamzam apa, akan melakukan yang seperti itu, tapi misalnya ternyata tidak sesuai dan Bu Zamzam butuh, rekan untuk berbicara tadi dengan siapa, apa namanya, rekan ini, rekan guru yang mengajar bahasa Inggris ya, tapi kalau misalnya itu tidak selesai, ya monggo Bu Zamzam bisa berbicara dengan sharing dengan wakakurikulumnya atau bahkan dengan kepala sekolahnya gitu. Karena kadang-kadang ya Bu ya, kita itu, berusahanya lewat sini, tapi bisa jadi, solusinya itu datang dari yang tidak kita sangka-sangka begitu. iya, Atau betul, mungkin betul, dari Bu. anak-anak itu sendiri, dari murid-murid kita sendiri juga bisa seperti itu. Iya, berarti mungkin saya juga nanti bisa Mhm, mengkomunikasikan dengan siswa-siswa saya gitu nggih. mhm. Jadi seperti di awal semester kemarin kan saya juga membuat itu ya, Bu, apa, kesepakatan di kelas itu. Mhm, Jadi kalau misalkan anak-anak yang tidak
mengerjakan tugas, berarti nanti akan bagaimana, semacam itu. Mungkin Mhm. nanti mungkin juga bisa anak-anak yang memang selama ini belum mengerjakan tugas bisa saya panggil untuk saya tahu alasannya kenapa dan bisa dicari solusinya bagaimana. Mungkin nanti begitu, Bu, kalau misalkan nanti ini yang saya ganti metode, saya carikan video Mhm. tidak semacam itu, ya mungkin nanti langkah selanjutnya itu saya panggil sebetulnya kesulitannya di mana. Saya rencananya begitu, Bu. Jadi mungkin nanti dibantu sama wali kelas atau guru BK gitu nih. Jadi saya dengan mereka mungkin akan memanggil anak-anak yang memang tidak membuat tugas berkali-kali, begitu, Bu. Itu solusi yang bagus sekali, Bu. Malah Iya. sebenarnya Bu Zamzam ini sudah tahu solusinya apa gitu. Iya, Bu, tapi cuma kalau, apa ya, kalau dipendam sendiri itu kayaknya gimana gitu, Bu. Jadi sepertinya kok, aduh, betul atau enggak, langkahnya gimana. Jadi mungkin menghadapi anak-anak yang kemarin Iya, semacam iya. itu, aduh kepalanya sakit. Jangan Bu, jangan, dipendam sendiri, berbicara dengan rekan kerja atau apa ya, tadi dengan membuat kesepakatan ya. Kan kesepakatan biasanya sudah dibuat di awal, mungkin Iya, meninjau kembali sudah. ya Bu, ya ya, meninjau kembali yang tadi seperti Bu Zamzam, sampaikan itu memang benar sudah seperti itu. Dan saya harap ya, eee, semangat Bu Zamzam, teruslah, menjadi guru yang inovatif dengan ide-idenya dengan ide-idenya tadi gitu, karena kita sebagai guru pun mesti tetap belajar lah gitu. Iya iya, Bu, terima kasih. Saya jadi, apa ya, jadi bombong sudah curhat sama Bu Novi. Jadi yang tadinya saya, apa ya, iya atau enggak, sekarang saya sudah yakin saya akan Mhm. melakukan itu dan mudah-mudahan nanti ada perubahan baik ya, Bu Novi. Mungkin nanti saya bisa cerita lagi sama Bu Novi. Amin. Wah, nanti saya tunggu ini seminggu lagi pasti ada kabar gembira dan wah kita menunggu ada kejutan apa nih di sebalik semua perbaikan yang dilakukan gitu. Iya iya, Bu Novi, amin amin. Saya juga pinginnya semacam itu, bisa ada Mhm. perbaikan, bisa ada sesuatu lah yang baik buat Mhm. saya dan anak-anak. Jadi kalau mereka yang setengah bisa, Mhm. kenapa yang setengah lagi nggak bisa? Kayaknya kok Mhm. saya ikut merasa bersalah kalau mereka sampai tidak bisa. Oh, Ya, saya yakin Bu Zamzam bisa melakukan perubahan. amin amin. Nggih, kalau gitu cukup deh Bu Novi. Saya terima kasih sekali saya sudah didengarkan dan saya sudah yakin. Jadi apa yang saya pikirkan jadi yakin, yang tadinya belum yakin jadi yakin, dan mudah-mudahan ini nanti akan membawa perubahan yang baik. Oke, terima kasih sama-sama Bu Zamzam. Ya, kalau begitu pamit ya Bu Novi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.